Ancaman pelaku ke Anggi sebelum dibunuh, minta uang agar korban selamat. Jumat malam, 22 Mei 2026, menjadi awal dari sebuah tragedi berdarah yang mengguncang kota Bogor. Anggi Aulia Arsyad, seorang wanita mandiri berusia 25 tahun, baru saja pulang bekerja sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah mengganti pakaian di rumahnya kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Anggi berpamitan kepada pihak keluarga. Sekitar pukul 22 WIB, ia izin keluar rumah untuk sekadar ngopi santai bersama teman-temannya. Malam itu, Anggi mengendarai mobil Toyota Yaris berwarna oranye dengan nomor polisi B2903 SKK. Pihak keluarga, melalui ayah angkatnya, Samsudin, sempat menitipkan pesan terakhir, jangan pulang terlalu malam. Siapa yang mengira, lambaian tangan Anggi malam itu menjadi salam perpisahan untuk selamanya. Beberapa jam kemudian, tepatnya Sabtu dini hari pukul 1.15 WIB, Anggi ditemukan tewas mengenaskan tanpa identitas di bawah tol Bogor Outer Ring Road, Bor. Tepatnya di Jalan Kahas Holeh Iskandar, Simpang Yasmin, Kecamatan Tanah Sareal. Misteri kematian Anggi segera terkuak setelah Satreskrim Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan intensif. Pelaku pembunuhan keji ini tak lain adalah Muhammad Febri, pemuda berusia 26 tahun. Samsudin dengan tegas membantah rumor yang menyebut Febri adalah kekasih atau mantan pacar Anggi. Febri hanyalah teman lama semasa bersekolah di SMK yang kembali menghubungi Anggi melalui direct message Instagram setelah sekian lama putus komunikasi. Pertemuan pertama mereka kembali terjadi pada 2 Mei 2026 di daerah Air Mancur, Bogor Tengah. Dalam obrolan tersebut, Anggi sempat menanyakan kabar orang tua Febri. Febri menjawab bahwa ia kini seorang yatim piatu. Namun, pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari Anggi ternyata dinilai menyinggung perasaan Febri. Dari sinilah, rasa sakit hati yang mendalam mulai berkecamuk di dada Febri selama 2 minggu. Di sisi lain, Samsudin menduga Febri juga silau melihat kesuksesan mandiri Anggi yang kerap membagikan pencapaian hidup dan mobilnya di media sosial, memicu niat jahat untuk menguasai harta korban. Dendam dan keserakan itu membimbing Febri merencanakan pertemuan kedua pada Jumat malam, 22 Mei. Anggi datang tanpa rasa curiga, namun Febri ternyata sudah menyiapkan sejumlah peralatan mematikan di dalam mobil. Di tengah pelesiran mereka, tepatnya di wilayah Pakansari, Cibinong, Febri mulai melancarkan aksi jahatnya. Ia mengeluarkan sebilah golok dan mengancam akan menghabisi nyawa Anggi. Tak hanya mengancam, Febri juga mencoba memeras korban. Ia memberikan penawaran sinis, meminta sejumlah uang kepada Anggi agar masalah mereka bisa diselesaikan secara damai dan aman. Namun, Anggi dengan berani menolak mentah-mentah intimidasi tersebut. Murka karena pemerasannya gagal, Febri bertindak biadab. Ia mengambil seutas dasi berwarna biru dan menjerat leher Anggi sekuat tenaga hingga korban pingsan tak sadarkan diri. Dalam kondisi korban yang sekarat, Febri mengambil alih kemudi mobil Toyota Yaris milik Anggi dan membawanya berputar-putar. Ketika mobil memasuki area tol Bor di kawasan Yasmin, Febri mendapati tubuh Anggi mulai bergerak-gerak karena siuman. Panik, Febri nekat menghentikan mobil di bahu jalan tol, lalu melempar tubuh Anggi dari ketinggian jembatan tol ke jalan raya di bawahnya. Rekaman CCTV di sepanjang jalan tol menangkap dengan jelas momen mengerikan saat mobil pelaku berhenti dan menjatuhkan tubuh korban. Setelah melakukan aksi biadab tersebut, Febri langsung tancap gas melarikan diri ke arah luar kota, berencana bersembunyi di kawasan pantai dan Garut. Pengejaran bak film aksi pun terjadi.